Bagi kita yang berjemaat di gereja yang menggunakan buku nyanyian Kidung Jemaat, tentu nyanyian Kidung Jemaat nomor 450 yang berjudul Hidup Kita Yang Benar sudah tidak asing lagi. Selain melodinya yang riang, enak didengar, dan mudah dipelajari, liriknya juga syarat dengan ajakan mengucap syukur dalam segala keadaan, yang membuat hati kita ikut terangkat penuh rasa syukur. Nyanyian ini sering digunakan untuk mengiringi pengumpulan persembahan, atau sebagai nyanyian yang menyatakan tekad untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Namun demikian sepertinya tidak banyak yang mengenal siapa penciptanya, yaitu Johannes Moses Malesi atau J.M. Malesi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat salah satu nyanyian ciptaannya menjadi nyanyian yang cukup populer di gereja. Karena itu sekarang kita akan sedikit lebih mengenal siapa Malesi. Malesi lahir di Maluku pada tahun 1942. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan musik secara formal. Namun sebagai seorang keturunan Ambon, sejak kecil hidupnya tidak pernah lepas dari musik. Ayahnya memiliki sebuah gramofon besar, dan setiap kali ia melakukan kenakalan, ia selalu dihukum dengan berdiri di sudut ruangan, di sebelah gramofon yang selalu memutar berbagai karya musik klasik kesukaan ayahnya. Sehingga ia pun semakin akrab dengan karya-karya tersebut. Setelah menginjak dewasa, ia belajar musik secara otodidak. Pada tahun 1969, pada usia 27 tahun, ia mendirikan Badan Pesemayam Musik Gereja GPIB, yang itu berarti secara resmi ia mengawali pelayanan musiknya di gereja. Sambil bekerja sebagai karyawan di sebuah hotel, ia menjadi pelatih paduan suara karyawan, dan juga paduan suara pemuda GPIB Shalom di Jakarta. Pada tahun 1973, ia bergabung dengan Yamuger dan terlibat dalam tim penerbitan buku nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Hidup Kita Yang Benar diciptakannya pada tahun 1980. Pada saat itu terjadi krisis sehingga ia harus kehilangan pekerjaannya. Hidupnya terpuruk dan berada pada titik terendah. Namun justru pada saat itulah ia menyadari, seperti yang kemudian menjadi refren nyanyiannya, yaitu bahwa dalam susah maupun dalam senang, dalam segala hal ia harus terus bermazmur dan mengucap syukur, karena itu adalah kehendak Tuhan baginya. Dan saat itulah titik terendah menjadi titik balik dalam hidupnya, ketika ia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan dan untuk perkembangan musik gereja di Indonesia. Pada tahun 2011, Malesi meninggal dunia setelah lebih dari 30 tahun terlibat aktif mengembangkan musik gereja dan ibadah di Indonesia. Nyanyian ini terdiri dari 5 bait, dan di dalam setiap baitnya selalu ada kata syukur. Bahkan ada satu bait yang memuat 2 kata syukur. Bait pertama menyatakan dengan tegas bahwa hidup yang benar adalah hidup yang mengucap syukur. Ada kata harus, yang berarti bahwa mengucap syukur bukanlah pilihan. Karena satu-satunya alasan kita bisa bergemar atau bersuka cita adalah karena Kristus, bukan karena usaha kita sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk berbangga diri dan takabur. Dalam bait kedua, kita bisa melihat kesaksian hidup pribadi Malesi yang bertekad untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun badai menyerang dan ombak menerjang kehidupannya. Ini juga yang seharusnya menjadi tekad hidup kita semua. Lebih jauh lagi, syukur kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada ucapan di mulut atau uang di kantong persembahan saja. Tapi seluruh hidup kita harus menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini diungkapkan dengan jelas dalam bait yang ketiga. Dan alasannya sudah jelas, yaitu karena Kristus sendiri sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Bait keempat dan kelima menggambarkan suasana ketika kelak kita bertemu dengan Yesus dalam kekekalan. Saat itu ia akan mengatakan kepada kita yang sudah tekun bersyukur, "Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu." Walaupun mungkin ungkapan syukur kita belum benar-benar sempurna, tapi kita yakin jika Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, maka Yesus akan menyempurnakan syukur kita, sehingga menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Melodi nyanyian ini indah dan sederhana, serta mudah dipelajari dan dihafalkan. Ada yang menarik di bagian refren nyanyian ini. Bagian pertama refren ini diawali dengan nada terendah dalam nyanyian ini, yaitu nada re. Sedangkan bagian kedua dibuka dengan nada tertinggi, yaitu nada mi atas.
Interval nada antara nada terendah dan nada tertinggi yang lebih dari 1 oktav ini melukiskan perbedaan yang kontras antara saat-saat susah dan saat-saat senang dalam hidup kita. Hidup kita sering mengalami hal-hal yang berbeda, kontras seperti nada-nada itu. Ada nada-nada rendah, ada nada-nada tinggi. Ada saat-saat senang, ada saat-saat susah. Dalam segala hal itu, sama seperti Malesi, kita harus selalu mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang,